Gimana, Den? Kamu sudah bicara lagi dengan Dita? Itu adalah pertanyaan yang Rianti lontarkan selepas mereka sarapan. Dennis dan papanya pun sudah siap untuk berangkat kerja. Aku sudah berusaha, Ma. Aku akan mencobanya lagi. Rianti mengangguk pertanda dia menyetujui niat putranya. Selagi kamu bersungguh-sungguh, Mama yakin suatu saat Dita akan memaafkanmu. Setidaknya dia mau mencabut gugatan cerainya dulu. Mama bukannya egois memaksa mempertahankan rumah tangga. Tapi Dita perempuan baik, Dennis. Dan lagi dia sedang hamil anak kamu. Iya, Ma. Aku paham. Hanya saja aku belum bisa meluluhkan hatinya. Dennis pun bangkit dari kursi makan yang ditempatinya. Aku berangkat dulu. Mama tenang saja. Aku akan terus berusaha. Dennis pun beranjak dari meja makan. Dia mengendarai mobilnya untuk pergi ke sekolah tempatnya mengajar. Sekolah yang mempertemukannya dengan Dita. Tak lupa dia juga mengirim chat kepada Dita sekadar mengabari dan menanyakan kabar istrinya. Sudah bangun? Kamu mau sesuatu? Ngidam? Begitulah isi chat dari Dennis yang diterima Dita. Setiap pagi tak pernah absen mengiriminya pesan yang serupa. Menanyakan Dita mau sesuatu atau tidak. Atau menanyakan kabar dan apa aktivitasnya hari ini. Namun, tentu saja Dita tidak pernah memberi jawaban. Aku sedang di jalan. Kalau mau sesuatu, biar ku belikan. Dita sebenarnya sedang ingin batagor yang sering mangkal di dekat sekolah. Tapi dia tidak mau meminta bantuan kepada Dennis. Kalau saja Mama dan Papa sudah pulang, pasti kalau dia ingin sesuatu sudah langsung dibelikan. Sayangnya mereka baru akan pulang 3 hari lagi. Dita menghela napas berat. Baru saja mau menutup aplikasi chatnya, Dennis mengirim chat lagi. Kali ini berupa foto. Banyak tukang jualan. Kamu yakin tidak mau salah satunya? Itu adalah foto deretan pedagang kaki lima di dekat sekolah. Ada bubur, tukang telur gulung, cilok, batagor, dan lain-lain. Dita menelan ludah dan mengusap perutnya. Tidak, dia tidak akan melibatkan Dennis lagi. Seakan tak menyerah, Dennis mengirim pesan lagi. Ya sudah, kalau belum mau, nanti kalau berubah pikiran, beritahu aku. Dennis melajukan mobilnya lagi secara perlahan karena dia sudah hampir sampai di depan gerbang sekolah. Dan tak sengaja matanya menangkap keberadaan seorang perempuan yang amat tak asing. Daniar. Untuk apa perempuan itu di sini? Tak mengindahkan, Dennis melewati Daniar tanpa menoleh. Daniar yang mengenali mobil Dennis lekas memanggil sembari mengikuti mobil tersebut sampai parkir. Dan aku mau bicara, katanya saat Dennis keluar dari mobil. Apalagi, aku sibuk sekarang. Sebentar lagi bel masuk. Ya aku tahu, tapi sebentar saja. Dennis memandang Daniar lelah. Dia menghela napas dan menggeleng pelan. Dennis, please, aku harus menyampaikan ini ke kamu. Niar, aku sedang berusaha memperbaiki rumah tanggaku dengan Dita. Jadi, tolong berhenti mengusikku. Dan Dennis langsung berjalan cepat meninggalkan Daniar yang memandang punggung lelaki itu dengan tatapan sendu. Daniar akhirnya balik badan dan keluar dari lingkungan sekolah, lantas masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya di seberang jalan. Dia sudah berusaha menghubungi Dennis via telepon, tapi berakhir sia-sia karena Dennis sepertinya memblokirnya. Akhirnya dia nekat datang kemari. Dia harus menyelesaikan urusannya dengan Dennis. Dia tak mau ini berlarut-larut agar dia juga bisa tenang. Kalau Dennis tak mau bicara dengannya, apakah Daniar harus menemui Dita? Ya, sepertinya Daniar harus menemui Dita dan menyelesaikan urusan mereka. Dita sudah mulai berangkat kuliah lagi. Dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Life must go on, dan dia harus bangkit.
Dia harus bisa membuat pikirannya tenang dan menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik. Dia sudah mengabari Lofi bahwa dirinya sudah bisa masuk kuliah lagi. Tentu saja Lofi menyambutnya dengan gembira, bahkan menawarkan diri untuk menjemputnya. Dita menolak karena dia lebih memilih diantar oleh sopir pribadi yang telah ditugaskan papanya. Ngidam batagornya terpaksa Dita tahan dulu. Meski Dennis sudah menawarkan, tapi dia enggan menerima tawaran itu. Dia sadar dengan tidak mengindahkan Dennis sama saja dia menghindari masalah. Selain itu, dia pun sadar bahwa itu adalah cara Dennis berusaha untuk memperbaiki hubungan dengannya. Biarlah, hari ini hari terakhir dia menghindar. Ya, dia sudah memutuskan bahwa mulai besok dia akan menghadapi masalahnya dengan dewasa. Saat ini Dita sudah berada di kampus. Meski berbeda jurusan dengan Lofi, tapi dia bisa dengan mudah menemui sahabat karibnya itu karena mereka sudah janjian. Astaga, senang banget rasanya bisa masuk kuliah lagi, kata Dita selega-leganya sewaktu berjalan berdampingan dengan Lofi. Kelas Dita belum akan dimulai dalam waktu dekat, jadi mereka bisa bersantai dulu. Dita senang sekali karena dia bisa masuk kuliah. Beberapa hari absen membuatnya suntuk karena diam di rumah tanpa kegiatan berarti. Lo kelihatan lebih segar hari ini, Dit. Ada apa? Dita dan Lofi duduk di bangku yang tersedia di taman kampus. Dita hanya tersenyum tipis. Gue udah mikir sih, Vi, tentang masalah gue. Ya, seenggaknya gue tahu harus ngapain. Lofi ikut tersenyum. Syukur dah kalau gitu. Gue ikut seneng. Pokoknya apapun keputusan lo, gue pasti dukung. Thanks ya. Dita menimpali dengan tulus. Bersyukur bisa memiliki sahabat sebaik Lofi. Hubungan lo sama Yasa gimana? Itu mah aman. Lofi menunjukkan deretan giginya. Pertanda kalau hubungan asmaranya sendiri baik-baik saja. Asyik bercengkrama berdua, mereka sampai lupa kalau Dita ada kelas kuliah. Akhirnya Dita tergopoh meninggalkan Lofi sendirian di bangku taman. Lofi pun hanya geleng-geleng kepala. Untungnya Dita tak lambat masuk kelas. Beberapa temannya juga ada yang baru bahkan belum datang. Dia melihat Malika dan duduk di sebelah gadis itu. Kemana aja lo, Dit? Baru kelihatan. Tanya Malika yang mengubah duduknya menjadi serong menghadap Dita. Dita meletakkan tasnya di meja. Setelah itu baru membalas ucapan Malika. Gue kurang enak badan beberapa hari kemarin. Sekarang udah enakan. Dita mengangguk. Gue kelewat tugas apa? Nanti tolong email ya. Santai aja, nggak banyak kok. Nanti gue email. Dosen mereka pun datang. Selang beberapa menit, kelas itu usai. Dita masih harus mengikuti mata kuliah lain sampai pukul 4 sore. Setelahnya, dia baru bisa pulang. Selepas mengikuti mata kuliah yang terakhir, dia baru membuka aplikasi chatnya. Tadi siang, Dennis mengirim pesan yang entah apa isinya karena tak sempat dia buka. Dia ingin melihat lagi chat tersebut. Kamu kuliah hari ini? Pulang jam berapa? Biar ku jemput. Tidak penting. Lagi-lagi Dita mengabaikan chat itu. Melihat chat Dennis malah tak sengaja melihat lagi foto yang tadi Dennis kirimkan. Dia jadi ingin batagor lagi. Mengusap perutnya yang masih rata, Dita membisikkan dalam hati agar bayinya bisa sabar. Sambil menelpon sopir, Dita berjalan keluar dari area gedung kampus. Lofi sudah pulang duluan tadi, jadi sekarang dia sendirian. Dita. Langkah Dita terhenti mendengar panggilan itu. Dia menoleh dan mengernyit untuk menyesuaikan pandangan. Seorang perempuan dengan dress berwarna hijau botol mendekat padanya. Itu Daniar. Kamu punya waktu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan. Kalau Dita menghindar, itu akan membuat Daniar berpikir bahwa dirinya tak dewasa. Dia harus membuktikan bahwa dirinya bisa menyikapi masalah ini dengan baik.
Dita pura-pura melihat jam di ponselnya lalu mengangguk dan menggiring Daniar untuk menuju tempat duduk terdekat yang kosong. "Ada apa kamu menemuiku?" tanya Dita dengan nada tenang. Berusaha tenang tepatnya. Mau bagaimanapun, perempuan di hadapannya saat ini adalah orang yang membuat rumah tangganya berantakan. "Aku ingin meminta maaf." "Maaf?" ulang Dita tak yakin. "Meminta maaf?" Daniar menghela napas berat, seraya mengangguk. "Ya, aku tahu aku sudah salah besar kepadamu dan Dennis. Aku sudah membuat masalah yang mungkin sangat keterlaluan." "Kamu yakin kamu meminta maaf?" Dita saja tak yakin. Setelah semua menjadi seberantakan ini, perempuan ini mendadak muncul entah dari mana dan tak tahu ada angin apa tiba-tiba minta maaf. Seperti tak masuk akal saja perkataan Daniar. "Kalau kamu bertanya keseriusanku, aku serius. Sebenarnya..." Lalu mengalirlah cerita dari mulut Daniar. Mungkin tak masuk akal. Daniar tahu dia sudah sangat egois. Dari awal dia meninggalkan Dennis dengan janji manis bahwa dia akan kembali. Tapi nyatanya di London dia kesepian dan membutuhkan sosok lelaki sebagai penopang. Mike ada sebagai manajer sekaligus sosok yang dia butuhkan. Sebenarnya dulu dia bukannya ingin kembali ke Indonesia, kalau saja dia tak bertengkar dengan Mike. Dia bahkan tak berniat menemui Dennis. Pertemuan mereka di taman kala itu tak lebih dari sekedar ketidaksengajaan. Serta kepulangannya ke Indonesia tak lebih dari aksi kabur dan menghindar dari Mike. Sayangnya dia bertemu dengan Dennis, dan berkat keegoisannya dia mendekati Dennis. Sekali lagi sebagai pelampiasan akibat hubungannya dengan Mike di London tidak berjalan mulus. Mendengar penjelasan Daniar yang sangat lengkap, Dita tercengang dan menggeleng pelan. Kepalanya tiba-tiba sakit karena penjelasan penuh drama itu. Dia enggan mendengar apapun lagi. "Maaf Daniar, sepertinya aku harus pergi." Melihat Dita yang hendak beranjak, Daniar lekas menahan Dita agar tetap duduk. Dia tak akan tenang sebelum masalah yang dibuatnya menemukan solusi. Dia sudah merasa cukup bersalah. Sebelum dia kembali ke London bersama Mike, dia harus memastikan keadaan rumit yang diandilinya menemukan titik terang. "Please, Dit. Ya, aku tahu kesalahanku tidak termaafkan. Tapi kamu harus percaya dengan semua penjelasanku. Aku yang salah. Dennis hanya terpengaruh olehku, Dita. Kupikir dia benar-benar mencintai kamu, tapi aku berusaha membuatnya goyah. Tidak ada yang paling salah di antara kalian. Perselingkuhan tidak akan terjadi kalau salah satu tidak membuka pintu." Jawab Dita skeptis. "Kamu tidak perlu berusaha membela Dennis di hadapanku setelah apa yang kalian perbuat. Kalaupun aku percaya dengan penjelasan kamu, lalu kamu mau apa lagi? Beri Dennis kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga kalian." Balas Daniar serius. "Aku mohon. Aku sudah merasa cukup bersalah karena menjadi orang ketiga. Aku ingin memastikan ulahku tidak sampai membuat kalian berpisah." Cukup merasa bersalah katanya. Dengan ukuran perbuatan seperti kemarin, Daniar hanya merasa cukup bersalah. Merasa perkataannya salah, Daniar lekas meralat. "Maksudku, aku sangat bersalah. Kumohon padamu, Dita. Beri kesempatan untuk hubungan kalian. Dennis bahkan tidak mau untuk sekedar membalas chatku. Dia sudah benar-benar fokus padamu. Kupikir kamu tidak perlu ikut campur lagi dengan urusan rumah tanggaku." "Aku minta maaf." Daniar menunduk. "Aku akan kembali ke London. Kuharap kamu dan Dennis bisa kembali seperti dulu sebelum ada aku." Dita mengangguk dan berdiri. "Oke, sekarang aku harus pergi dan kuharap kamu tidak menemuiku lagi. Satu lagi, aku sudah memaafkan kalian. Tapi untuk masalah selain itu, mungkin kamu tidak perlu ikut campur." Daniar menoleh pada Dita yang sudah berjalan melewatinya. Jarak 3 langkah, dia kembali bersuara. "Percayalah, kalau sekarang Dennis benar-benar serius untuk mengembalikan kamu ke pelukannya lagi." Dita terdiam mendengar itu.
Hanya 5 detik sampai dia kembali berjalan meninggalkan Daniar di tempat tersebut.